Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini Pagi. kita akan wawancara salah satu TLM di bagian patologi anatomi bernama Galih Yuda Prasetyo, AMDAK. Di dalam wawancara ini saya bergabung dengan teman saya Diah Ayu, Trihatmi, dan juga Lila Mulifah. Kenalan diri dulu untuk teman-teman saya. Silakan dimulai dengan Diah Ayu. Halo semuanya, pagi. Perkenalkan, saya Diah Ayu Purwoningrum dari Prodi TLM sore. Kemudian bisa dengan Mbak Trihatni. Halo, selamat pagi teman-teman. Pagi. Selamat pagi Mas Gali. Pagi Mbak. Terima kasih udah bersedia menjadi narasumber. Selanjutnya untuk Saudari Lila. Perkenalkan, nama saya Lila Mulifah Zahra dari TLM. Oke, terima kasih semua dan saya sendiri adalah Stimuliati dari Prodi TLM juga. Untuk perkenalan narasumbernya silakan dengan Mas Gali. Ya, nama saya Gali. Saya TLM di Laboratorium Prodia Widya Husada di bagian patologi anatomi. Oke, terima kasih Mas Gali. Mungkin hari ini kita akan bertanya-tanya sedikit tentang Mas Gali dan bidang pekerjaannya ya Mas. Pertanyaan hari ini kita mulai dengan Saudari Lila, silakan. Pertanyaan pertama saya adalah, apa itu pemeriksaan jaringan patologi anatomi? Kalau untuk pemeriksaan patologi anatomi, kalau di bagian kita, pemeriksaan patologi anatomi, jaringan patologi anatomi itu pemeriksaan yang dilakukan dari jaringan, baik utuh maupun sebagian, yang kita lihat secara makroskopis dan mikroskopis. Nah, kalau untuk makroskopisnya itu, kita lihat secara visualnya, baik secara ukuran, bentuknya. Kalau untuk yang mikroskopis di bawah mikroskop oleh patolog, fungsinya itu untuk melihat adanya keganasan atau tidak. Itu fungsi dari pemeriksaan patologi anatomi. Baik. Pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan, apakah manfaat pemeriksaan jaringan patologi anatomi? Kalau untuk manfaat dari pemeriksaan jaringan patologi anatomi, itu kita bisa lihat fungsinya adalah untuk melihat apakah ada keganasan atau tidak di dalam jaringan tersebut. Kalaupun ada, tingkatnya seperti apa dari keganasan jaringan tersebut gitu. Saya lanjut pertanyaan ketiga. Apakah berbeda patologi klinik dengan patologi anatomi? Untuk perbedaan patologi klinik dan patologi anatomi. Kalau untuk patologi klinik, biasanya kita menggunakan darah atau cairan tubuh. Nah, fungsinya kalau patologi klinik ini kan untuk melihat nilai dari kimia darah dalam tubuh, terjadi peningkatan atau tidak kadarnya. Kalau untuk pemeriksaan patologi anatomi, biasanya kita melihat bahan yang digunakan biasanya dari jaringan atau cairan tubuh. Kita bisa fungsinya untuk melihat apakah ada sel yang ganas atau tidak dari jaringan, dari sampel yang kita terima gitu. Untuk pertanyaan selanjutnya, tadi Mas Gali kan bilang kerjanya di Prodia. Boleh tahu nggak di bagian lab patologi anatomi, tes yang dikerjakan apa saja? Kalau untuk lab Prodia, pemeriksaannya,
itu kita periksa pemeriksaan mikroskopis dari jaringan dan cairan tubuh. Kalau untuk jaringan ya kita biasa melihat yang kita potong-potong dari jaringan yang besar dibuat kecil terus untuk yang cairan tubuh biasanya kita nyebutnya histologi. Contohnya pap smear. Nah, kalau untuk pemeriksaan lainnya kita ada IHK. IHK itu immunohistochemistry atau immunohistokimia. Biasa digunakan untuk pemeriksaan lanjutan dari pemeriksaan histologi atau jaringan. Kalau untuk jaringan, itu ada beberapa jenis jaringan yang dapat diambil untuk dilakukan pemeriksaan anatomi patologi? Kalau untuk jaringan, kita terima semua jaringan. Di mana pasien tersebut merasa ada gangguan dan dilakukan pembedahan oleh dokter bedah dari jaringan tersebut. Nah, kita terima semua jaringan. Kalau untuk yang boleh kita potong, kecuali janin, kita nggak boleh potong. Kalau misalnya kita terima terima jaringan janin, kita nggak boleh. Kita lakukan pemotongan. Untuk sebelum bekerja, Mas, apakah ada persiapan khusus yang perlu dilakukan? Persiapan khususnya, kalau persiapan khusus sebelum bekerja ya pasti berdoa ya, Mbak. Terus sebelumnya kita lihat jumlah sampel yang kita terima sebanyak apa. Terus APD, kita sih pasti pakai APD. APD kita terdiri dari jas lab. Terus kita pakai apron. Apron kita terbuat dari bahan seperti perlak. Jadi kalau misalnya pada saat kita melakukan potong jaringan dan kita terkena, itu langsung terkenanya ke perlaknya itu, ke apronnya itu. Terus kemudian kita juga pakai Google untuk melindungi mata kita, dan kita pakai kayak shower cap gitu. Jadi melindungi rambut kita juga kalau misalnya takutnya terciprat dari jaringan tersebut gitu. Dan pasti sarung tangan. Untuk metode pemeriksaan jaringan itu ada berapa ya, Pak? Kalau boleh tahu. Kalau untuk metodenya kita sih nggak ada metode. Nggak ada metodenya sih, kayak misalnya enzimatik atau apa gitu, kita nggak ada kalau di patologi anatomi sih. Mas Galih, mau tanya Ya, pertanyaan Mbak. selanjutnya nih. Mm-mm. Bagaimana cara kerja untuk pemeriksaan jaringan patologi anatomi itu sih? Kalau untuk cara kerjanya, pertama untuk sampel-sampel jaringan yang kita terima, itu Iya. kita harus mencocokkan dulu data dari pot yang kita terima dari jaringan tersebut dengan form pengantar dari dokternya. Itu harus cocok, harus sesuai. Karena untuk pemeriksaan jaringan kita mungkin agak strict atau rewel karena kecocokan itu penting, Mbak. Kalau misalnya tidak cocok dan jaringan tersebut sudah dilakukan pemotongan, kan sudah tidak bisa dilakukan pengambilan lagi gitu. Karena kan ini sifatnya kalau jaringannya sudah diambil kan harus dilakukan operasi gitu. Kita kan nggak bisa melakukan operasi lagi gitu, Mbak. Kayak misalnya ada kesalahan dari pemeriksaan pengambilan darah, itu bisa kita lakukan ulang gitu kan, Mbak. Tapi kalau untuk jaringan kita kan nggak bisa. Jadi pertama kita harus cocokin dulu identitas dari pasien tersebut, kecocokannya dari pot jaringan dengan form yang kita terima. Gitu. Setelah itu biasanya kita lakukan registrasi. Di lab TA kita punya nomor-nomor atau kode-kode sendiri. Itu. Setelah kita lakukan registrasi, kita lakukan grossing. Kita untuk jaringan-jaringan yang besar, kita lakukan potong basah. Gunanya kan kita nggak bisa
jaringan yang besar kita nggak mungkin bisa kita proses sebegitu besar ya kan. Jadi kita harus lakukan pemotongan. Kita lihat dari bagian-bagiannya seperti ukurannya, besarnya, warnanya, atau bentuknya seperti apa. Kita lakukan pemotongan. Kita lihat bagian-bagian yang mencurigakan keganasan. Setelah itu kita ambil, kita potong menggunakan pisau. Kita masukkan ke dalam kaset jaringan. Nah, kemudian kaset jaringan itu sebelumnya sudah diberi identitas dari pasien tersebut. Kemudian kita masukkan ke alat processing. Kebetulan di lab PA Prodia menggunakan yang otomatis, kita pakainya ASP 6025 dari Leica. Itu sekitar 18 jam. Setelah itu keesokan harinya, karena ini kan overnight Mbak jadinya. Kan kita nggak mungkin tungguin kan 18 jam, jadi kita tunggu sampai keesokan hari. Kemudian kita lakukan pemotongan dari jaringan-jaringan yang sudah matang tadi, yang sudah diproses. Kita lakukan, kita nyebutnya sih membuat blok parafin. Biasanya kita yang kadang suka dilakukan peminjaman blok parafin untuk pemeriksaan lanjutan. Nah, itu kita biasanya kita lakukan itu pemotongan blok parafin, kemudian kita potong menggunakan mikrotom menjadi pita-pita jaringan. Nah, dari pita-pita jaringan itu kita letakkan di atas preparat, kemudian untuk dijadikan slide yang akan dibaca bagi anatomi. Gitu, Mbak. Ada lagi nih Mas, jenis pengawet apa saja sih yang bisa digunakan untuk pemeriksaan di patologi anatomi itu? Untuk saat ini, sampai saat ini sih yang paling ideal NBF, neutral buffer formalin, yang paling bagus digunakan untuk fiksasi. Nah, rutannya paling bagus itu. Karena untuk yang lain, udah penelitiannya sih kurang bagus, Mbak. Jadi yang paling bagus untuk saat ini ya NBF 10%, neutral buffer formalin 10%. Untuk waktu perendaman pada pengawet, Pak, itu ada ini enggak kalau misalnya menggunakan pengawet, apakah maaf Pak, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk perendaman tidak menggunakan pengawet? Kan tetap dapat diberikan. Kalau untuk perendaman pengawet atau cairan fiksasi kita nyebutnya, itu sekitar 5-72 jam yang paling ideal keluar dari tubuh. Kalau untuk jaringan-jaringan yang tidak dilakukan perendaman atau pengawetan, akan terjadi pembusukan. Jadi pada saat dilakukan pemeriksaan, bagian-bagian yang diduga terdapat sel ganas atau sel kanker yang ganas itu tidak bisa dilakukan secara pasti karena kan jaringannya sudah busuk, sudah terjadi pembusukan gitu. Jadi hasil palsu jadinya gitu, kurang bagus. Untuk ini Pak, tadi kan Bapak ngomong ada cara kerjanya buat parafin. Nah, setelah itu dipotong-potong menjadi pita jaringan kan. Itu untuk ukuran ketipisannya itu berapa ya, Pak? Kalau untuk kita makanya 2. Tuh. Itu ada pengaruhnya nggak sih, Pak, sama ketebalan atau ketipisan jaringan pada pemeriksaan? Untuk pengaruhnya, informasi dari dokter patologi anatomi atau patolog itu mempengaruhi intensitas warna. Jadi semakin tebal ukuran potongan jaringannya,
semakin banyak juga jaringan tersebut menyerap warna yang ada di preparat tersebut. Jadi bisa mempengaruhi penilaian dari mikroskopisnya. Pertanyaan selanjutnya dari saya, ada berapa jenis cara pemotongan jaringan? Jika salah dalam cara pemotongnya, Kalau kalau misalnya caranya potong seperti biasa, biasanya kita punya buku panduan untuk melakukan pemotongan dari masing-masing organ, bagian-bagian apa saja yang perlu diperhatikan atau penting untuk dijadikan sampel bagian-bagiannya. Kalau untuk hasil negatifnya, kalau misalnya kita salah potong, pastinya dokter patologi anatomi akan untuk membaca hasil untuk baca atau mendiagnosa dari sampel yang kita berikan gitu. Sehingga mungkin jadi biasanya sih dokter kalau misalnya kita ada kesalahan ataupun kita kurang bagus lakukan potongannya, kita akan lakukan potong ulang dari sampel yang dari sisa sampel yang kita udah potong gitu. Yang jelas sih jadi kurang maksimal ya kalau kita salah potong ya. Pertanyaan lagi ya Mas dari saya, bagaimana cara menentukan jika sel itu termasuk ganas atau enggak? Kalau untuk penentuan dia ganas atau tidak, itu sudah ranahnya untuk melakukannya gitu. Kalau untuk kita sebagai ATLM, fungsinya sih untuk melakukan preparasi, untuk membuat preparat, melakukan preparasi untuk diberikan kepada dokter. Dokter nanti akan melihat di bawah mikroskop dan menentukan apakah sel tersebut ganas atau tidak. Gitu. Tapi sejauh yang saya pelajari, kita bisa ngelihat sih dari 3S sih Mbak. Size, shape, dan staining. Jadi dari ukuran, bentuk, sama warnanya sih Mbak. Dari sel tersebut. Gitu. Berarti yang menentukan ganas atau tidak itu sebenarnya dokter PA-nya ya? Iya Mbak. Terus satu lagi nih Mas dari saya, jaringan patologi anatomi itu kan tidak mudah didapatkan dengan operasi bedah ya. Ada Iya, yang Mbak. dengan kuretase. Itu apa aja kesalahan yang pernah terjadi dalam pemeriksaan jaringan patologi anatomi itu? Kesalahan yang kita lakukan ya. Kalau bisa sih jangan salah. Pernah Karena nggak gitu? Pernah nggak kejadian? untuk saat ini sih karena di lab patologi itu orangnya peraturannya itu sangat ini ya Mbak ya, strict banget gitu. Jadi untuk saat ini sih jangan sampai terjadi kesalahan kita gitu Mbak. Makanya kalau untuk pada saat kita melakukan analitik atau kita lakukan preparasi gitu, semuanya harus diberikan label atau penamaan yang jelas. Jadi nggak bisa tuh Mbak kita ada kita itu nggak boleh di kita, karena kita nggak mau pada saat preparat yang udah jadi dari pasien terus nggak kita namain, terus
kita nggak tahu nih ini punya siapa gitu, itu nggak, itu kita nggak boleh tuh gitu. Terus untuk menurunkan atau meminimalisir dari kontaminasi, kita juga dilakukan pergantian semua reagen secara berkala. Jadi kualitasnya juga bagus gitu, Mbak. Izin menanggapi Mas, kalau tadi kan Mas bilang kalau ada kesalahan, misalnya taruhlah preanalitik, tadi kan bisa ini dengan potong ulang ya. Kalau misalnya ada kesalahannya di post analitik, misalnya saja dalam contoh kasusnya udah dan ternyata kan jaringan sudah diambil dan ternyata hasilnya tidak ditemukan ya normal gitu loh Mas, tidak ditemukan sel kanker atau apa, itu gimana Mas? Oh, biasanya kita kembalikan lagi ke dokter bedah atau klinisi yang dari klinisi pengirim atau dokter bedah pengirimnya, karena mungkin jaringan atau cairan tubuh yang didapat, yang dikirim ke lab kita, itu belum mewakili dari dugaan dokternya tersebut gitu. Misalnya pasien dengan suspek CA cervix dilakukan pap smear. Nah, di pap smear-nya itu tidak memperlihatkan sel-sel ganas di dalam pap smear-nya gitu. Bisa kita kembalikan lagi ke dokternya, mungkin pengambilan sampelnya kurang dalam atau kurang mewakili. Kita bisa bilangnya sih tidak memenuhi syarat untuk evaluasi sih, Mbak. Biasanya seperti itu. Bisa dilakukan, kita biasanya sih memberikan saran untuk dilakukan biopsi ulang kalau misalnya itu sampel jaringan atau pap smear ulang. Itu, Mbak. Oke Mas. Untuk pertanyaan selanjutnya, saya mau nanya-nanya tentang pap smear nih. Ya saya tahu kan pap smear itu ada yang secara konvensional sama berbasis cairan. Sebenarnya kedua metode itu sama atau tidak ya Mas? Kalau untuk perbedaannya, kalau untuk pap smear kalau secara konvensional sebenarnya sama, intinya sih sama Mbak. Cuma kalau untuk pap smear konvensional itu dari kerokan pasien yang didapat itu langsung dibuat preparat, di atas preparat dilakukan penghapusan di atas preparat langsung. Tapi kalau untuk sitologi serviks berbasis cairan, itu yang dilakukan di kita juga ada. Jadi pada saat pasien dilakukan pengerokan dari serviks, itu dimasukkan ke dalam media yang basisnya itu cairan, untuk nanti dilakukan pencetakan di lab kita menggunakan alat. Nah, bedanya sih cuma kalau yang pap smear konvensional langsung dihapus di atas preparat, kalau untuk yang sitologi serviks berbasis cairan nanti akan dicetak lagi menggunakan alat. Gitu, Mbak. Cuma keuntungannya kalau untuk menggunakan sitologi serviks berbasis cairan, kita bisa membuat preparat berulang. Kalau untuk sampel pap smear konvensional, kita nggak bisa membuat lagi karena kan semua sampel udah kita buat di atas preparat. Jadi nggak ada sisanya, Mbak. Gitu. Tadi Mas bilang kalau yang berbasis cairan itu prosesnya ada proses pencetakan. Nah, maksudnya itu dicetak menjadi apa, Mas? Mohon penjelasannya. Dicetak. Kalau untuk dicetaknya kita dicetak untuk dijadikan preparat juga gitu. Cuma
kita lakukan pencetakan itu menggunakan alat, sehingga sampel yang didapat itu lebih mewakili gitu. Jadi kalau misalnya sampel-sampel pap smear yang konvensional atau yang dilakukan langsung di smear di atas preparat, itu kan semuanya jadi terikut gitu ya Mbak ya. Kalau untuk yang sitologi serviks berbasis cairan, itu kita sedot sel squamous-nya gitu Mbak. Jadi lebih bagus, lebih jernih, terus tidak bertumpuk sel-selnya di atas preparat. Jadi dokter patologi anatominya pun melihatnya jadi lebih jelas. Oke Mas, jadi kesimpulannya antara berbasis cairan sama konvensional itu sebenarnya sama-sama dijadikan preparat, tapi hanya beda metode pengerjaannya saja, begitu ya Mas ya? Iya Mbak. Oke. Iya Mbak. Cuma keuntungannya kalau untuk SSBC atau sitologi serviks berbasis cairan bisa dilakukan untuk preparat ulang gitu Mbak. Jadi bisa dibuat lagi gitu. Jadi lebih sebenarnya dari segi metode juga lebih baik yang berbasis cairan juga ya Mas. Tergantung kebutuhan sih Mbak. Oke. Untuk pertanyaan terakhir Mas, ini kan lagi masa-masa pandemi COVID. Untuk lab patologi sendiri berpengaruh besar nggak sih sama COVID-19 ini? Kalau untuk pasien ya Mbak, atau jumlah sampel yang kita dapat tidak ada penurunan sih Mbak. Karena kan selama ini kebanyakan sampel-sampel yang kita dapat dari di lab patologi anatomi ini adalah jaringan, di mana pasien-pasien tersebut kan memang butuh untuk dilakukan operasi gitu ya Mbak. Jadi emang benar-benar orang sakit gitu. Jadi tidak ada penurunan sih. Oke, baik. Terima kasih ya Mas Gali atas semua jawaban dari pertanyaan kita. Terima kasih juga untuk waktu dan tempatnya. Teman-teman ada yang ingin ditanyakan lagi? Saya rasa sih cukup ya. Informasi Mas Gali sudah jelas. Terima kasih ya Mas, sudah menyempatkan untuk menjadi narasumber. Iya Mbak, sama-sama Mbak. Untuk Lila dan Dia, ada yang ingin ditanyakan lagi? Aku sih cukup ya Mbak. Makasih Mas Gali udah jadi narasumber kita. Ya, sama-sama Mbaknya semuanya. Aku juga cukup. Terima kasih banyak kepada Mas Gali sudah menyempatkan waktu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kami. Baik, untuk wawancara hari ini bisa saya tutup ya. Terima kasih semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.